Semua sehat? Tadi pagi sudah sarapan? Yang belum sarapan nanti beli makanan di kantin. Sudah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian siapa yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua. Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Masih ingat sifat wajib bagi Allah? Masih. Mari kita hafalkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Wujud kirama sebelum pembelajaran kita hari ini, pertemuan sebelumnya tentang ya Rasulullah idolaku. Sekarang kita akan belajar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Amalan-amalan di bulan Ramadan itu kita mencontoh dari Nabi kita. Siapa Nabi kita? Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan belajar tentang teladan dari nabi-nabi Allah. Allah mengutus nabi banyak. Nabi dan Rasul itu banyak. Tapi yang wajib kita ketahui hanya berapa? 25 nabi. Yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi. Hari ini kita akan mempelajari keteladanan dari beliau. Ya, beliau, para nabi dan rasul adalah tokoh-tokoh yang Allah pilih, manusia-manusia pilihan Allah yang dijadikan pembelajaran untuk manusia, dijadikan idola. Oke? Boleh kalian suka sama mereka, boleh suka sama Cristiano Ronaldo ya boleh, Messi ya boleh semuanya. Terus yang muslim lagi itu mana ya? Muhammad SAW lagi boleh. Tapi ya hanya sekedar suka kepada sesama manusia. Lain hanya kepada sang nabi dan rasul. Kalau kepada nabi dan rasul kita harus meneladani semuanya. Semua sifat baik yang mereka miliki harus kita teladani. Karena itu idola kita adalah mereka, beliau-beliau semuanya. Oke, paham? Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah kita belajar melalui pembelajaran, melihat video, menggali informasi, kalian dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi yang akan kita pelajari. Kemudian setelah menyaksikan video, menggali informasi, kalian bisa menceritakan kembali kisah dari Nabi yang kita pelajari hari ini. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi kalian bisa menceritakan, menyampaikan kepada orang banyak, ini loh nabiku, ya, nabi yang aku punya, yang Allah pilih. Ini kisahnya seperti ini. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian hari ini kita akan belajar dengan sistem melihat video, menggali informasi, kemudian nanti kalian akan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Nanti kalian akan bersama bagi menjadi 5 kelompok karena di sini ada 21 anak
Maka Buasana bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok 4 anak, nanti ada yang 5. Paham? Oke. Ini kita akan belajar tentang Rasul Allah, idolaku, teladan tentang Nabi Daud. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian bisa menjelaskan keteladanan Nabi Daud dengan benar. Ini loh Nabi Daud punya sifat mulia seperti ini. Kemudian setelah berdiskusi nanti, kalian juga bisa menceritakan kembali kisah keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam. Banyak rasul dan banyak nabi, tapi hanya berapa yang wajib diketahui? 25 nabi yang wajib diketahui. Nabi Daud itu hidup di masa setelah Nabi Musa wafat. Nabi Musa wafat, namun setelah Nabi Musa wafat, Bani Israel rakyatnya kembali berbuat ingkar kepada Allah, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki gagah berani namanya Talut. Nah, Talut itu dipilih menjadi seorang raja. Ada satu orang raja kafir namanya Raja Jalut, sehingga Allah mengutus Talut, memilih Talut untuk memerangi Raja Jalut. Allah juga mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ikut dalam peperangan, ya. Saat itu Nabi Daud masih remaja, Mas, tapi memiliki sikap yang berani, bahkan mendaftarkan dirinya untuk ikut perang. Itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Ketika perang yang terjadi, seolah-olah tentaranya Talut begitu sini meninggal seperti ada gantinya, sini meninggal ada gantinya. Jadi Allah mengirimkan pasukan bantuan, bala bantuan, dan Masya Allah yang bisa membunuh Raja Jalut, singkatannya kayak raksasa, malah Daud yang masih kecil, masih remaja, pasukan paling kecil saat itu. Untuk lebih memahami kisah Nabi Daud, kita saksikan videonya bersama. Pasukan Daud sedang menuju kemari. Selamatkan diri kalian. Pasukan Daud sedang menuju kemari. Ayo, selamatkan diri kalian. Ini pasukannya Raja Jalut, ya. Sekarang kita kenalan dengan Nabi Daud yang muda. Nah, ini sosok Nabi Daud. Nabi Daud muda, masih remaja, yang saat itu senjatanya hanya ketapel dan batu. Di pasukannya Raja Jalut sudah bersiap untuk berangkat untuk memusnahkan Bani Israel. Raja Talut sedang mengatur strategi pasukannya. Pasukan yang turun bertempur dibagi menjadi 3 kelompok, sebelah kiri, kanan, dan kanan. Setiap masing-masing dari kalian berhasil membunuh tentara Daud, kalian harus berlari bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya. Itulah seterusnya. Sudah kita saksikan, Nabi Daud memiliki sikap gagah berani dari kecil. Nabi Daud itu seseorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan beribadah, terutama ibadah sholat malam, dan ada ibadah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Daud, yang puasa Daud, puasa sunnah Daud, yaitu puasa sehari, puasa sesehari tidak. Itu masih kita amalkan sampai hari ini. Nabi Daud itu banyak beramal soleh, terus punya keberanian yang luar biasa. Keistimewaan yang lain yaitu Nabi Daud memiliki suara yang merdu luar biasa. Nah, sekarang kita akan belajar mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Daud. Apa saja itu? Bisa mendengar
luar biasa. Tidak hanya manusia, pohon, gunung, jin bahkan suka mendengarkan suara Nabi Daud. Maka keistimewaan yang lain adalah Nabi Daud adalah seorang hakim yang adil. Setelah kita belajar keteladanan Nabi Daud, sikap kebiasaan apa yang harus kita miliki? Kita insya Allah akan menjadi hamba yang selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Kemudian selalu memuji kebesaran Allah dan ciptaan Allah. Dan kita juga akan selalu bersikap pemberani dan berlaku adil. Sekarang bahasanya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Bacanya tolong dibagi per kelompok. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dan hasil diskusinya kalian tuliskan di lembar jawab yang sudah Wasana bagi. Wasana kasih waktu 5 menit. Silakan berdiskusi dan dikerjakan bersama. Sudah selesai? Sekarang Wasana akan meminta perwakilan kelompoknya untuk maju menyampaikan hasil diskusinya. Oke? Dari kelompok 1 dulu. Mau siapa yang mau mewakili? Atau maju semuanya? Maju saja. Empat-empatnya maju. Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Mempunyai suara yang Bagaimana teman-teman? Bagaimana? Jawaban dari kelompok 1 sudah benar? Sudah. Oke. Terus siapa lagi kelompok berapa yang akan mewakili? Ayo, maju. Sebutkan mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam. Bisa menggunakan besi tanpa ditempa, mendapatkan kitab Zabur, memiliki suara yang sangat merdu. Sebutkan sikap keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam, hakim yang paling adil, rajin beribadah, suka berpuasa. Sudah betulkah jawabannya? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, Nana, setelah kita bekerja secara berkelompok, sekarang bahasanya akan melakukan evaluasi. Apakah kalian sudah memahami materi yang sudah disampaikan? Akan membagikan lembar kerja, silakan dikerjakan, diberi nama. Oke? Diberi nama Mbak Aiska, tolong dibagikan. Satu anak satu ya. Diberi nama dan nomor absen. Namanya sebelah kanan atas. Oke. Jangan lupa nomor absen. Di meja masing-masing nanti Rifat, Mas Rifat yang ambil. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Terima kasih. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang kisah tentang Nabi Daud. Bagaimana sikap Nabi Daud? Keteladanan apa yang kita peroleh dari belajar hari ini? Nabi Daud memiliki sikap pemberani. Seorang hamba yang bagaimana? Yang taat beribadah. Contohnya tadi taat beribadahnya apa saja tadi? Puasa sunnahnya, kemudian sholatnya juga banyak
Zabur. Nah, selayaknya kita sebagai anak Islam, sebagai orang Islam, mencontoh keteladanan dari Nabi Daud dan nabi-nabi selain Nabi Daud. Bahasa Arab, setelah pembelajaran ini kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan nanti evaluasinya suasana koreksi baru suasana bagi minggu depan, pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kita masih belajar tentang keteladanan Nabi. Nah, selain Nabi Daud, kita akan juga belajar tentang keteladanan Nabi yang lain. Oke, kayak kalian bisa membaca buku yang sudah kalian miliki, membaca dulu juga boleh di rumah. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan lebih mudah belajarnya. Baik anak-anak, terima kasih untuk belajar kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian dapat ilmu? Senang berkomunikasi dengan bu guru? Berkomunikasi dengan teman kelompok? Oke anak-anak, alhamdulillah sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Wahsana minta maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum